Perkenalkan, nama saya Donde Sianturi dengan NIM 2892 350143, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen SDM, Universitas Pancasakti Bekasi. Presentasi yang akan saya bawakan yang berjudul Perekrutan SDM dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno SEMM. Pengertian perekrutan. Perekrutan adalah proses penarikan atau pencarian sejumlah calon karyawan yang berpotensi dengan mendorong untuk mengajukan lamaran dan perusahaan dapat menyeleksi orang yang paling tepat mengisi lowongan kerja yang ada. Hambatan perekrutan. Yang pertama ada kebijakan organisasi atau organizational policies. Yang kedua ada perencanaan SDM atau Human Resource Plan. Yang ketiga ada Affirmative Action Plan. Yang keempat, kebiasaan perekrut atau recruiter habit. Yang kelima ada kondisi lingkungan eksternal atau environment condition. Yang keenam ada persyaratan jabatan atau job recruitment. Yang ketujuh biaya penarikan atau coach. Yang delapan adalah perangsang atau incentive. Yang pertama tadi ada kebijakan organisasi. Kebijakan promosi dari dalam merupakan arah tindakan dalam usaha penempatan atau pengisian jabatan yang kosong. Kebijakan kompensasi berupa gaji, upah, tunjangan, kesehatan, fasilitas kerja, dan lain-lain. Kebijakan status pegawai yaitu kebijaksanaan untuk menggunakan tenaga kontrak. Kebijakan penarikan tenaga lokal seperti lokasi perusahaan yang berada. Yang kedua ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM difokuskan untuk menentukan kebutuhan SDM pada masa datang untuk memperkirakan berbagai program dan kebijakan yang akan membantu proses perekrutan. Yang ketiga ada Affirmative Action Plan. Affirmative Action Plan adalah tindakan yang harus menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti tidak diperbolehkan mendiskriminasikan calon pegawai berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, yang dapat menghambat penarikan pegawai yang paling berpotensi. Yang keempat ada kebiasaan perekrut. Kebiasaan perekrut adalah kebiasaan yang dilakukan ketika melakukan proses perekrutan pada masa lalu. Kebiasaan ini dapat meningkatkan keahlian seorang perekrut, tetapi kebiasaan yang salah akan terulang kembali secara sistematis. Dan yang kelima ada kondisi lingkungan eksternal. Kondisi lingkungan menyangkut faktor-faktor tenaga kerja seperti pengangguran dan tingkat persaingan. Jika kondisi pengangguran rendah atau nol, maka perusahaan akan kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Tingkat pesaing yang tinggi menyebabkan perusahaan lain yang sejenis menginginkan jenis tenaga kerja yang sama. 6. Persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan yang ditentukan untuk menjadi landasan dalam proses rekrutmen dapat atau tidaknya menunjukkan hubungan yang kuat dengan unjuk kerjanya. Misalnya, jabatan yang menekankan pada tingkat pendidikan dan keterampilan. Persyaratannya kemampuan berkomunikasi dan sikap terhadap pekerjaannya. Yang ketujuh, biaya penarikan. Biaya yang diperlukan untuk proses penarikan sangat besar, bisa saja lebih dari yang dianggarkan perusahaan. Jika tenaga kerja yang akan ditarik sedikit jumlahnya dan tepatnya tersebar, maka perusahaan harus memuat iklannya di berbagai media. Yang kedelapan atau yang terakhir ada perangsang. Perangsang atau insentif diberikan agar para calon tertarik untuk menjadi pegawai perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan berbagai kemungkinan perangsang lain yang dapat meningkatkan ketertarikan calon pegawai. Dan ada pula langkah-langkah perekrutan. Yang pertama ada penentuan jabatan yang kosong. Yang kedua penentuan persyaratan pekerjaan.
Dan yang ketiga, penentuan sumber dan metode perekrutan. Yang pertama tadi ada satu, penentuan jabatan yang kosong. Perekrutan dilakukan jika ada jabatan yang kosong atau dimulai dengan analisis mengenai apakah ada jabatan yang kosong yang harus diisi oleh pegawai baru. Kekosongan terjadi akibat adanya pegawai yang mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia, atau ekspansi. Sebelum melakukan rekrutmen, lebih baik melakukan reorganisasi pekerjaan atau reorganize work, atau lembur yang disebut overtime, atau mekanisme pekerjaan mechanize the work, metode kerja yang fleksibel atau stagger the hour, metode kerja yang fleksibel atau stagger the hour, atau kerja paruh waktu atau make job part-time, dan kontrak kerja subkontrak the work. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekosongan jabatan. Secara umum ada 2 faktor utama. Yang pertama ada perencanaan SDM. Ini terjadi ketika perusahaan merencanakan ekspansi bisnis, membuka cabang baru atau melakukan restrukturisasi organisasi. Dalam situasi ini, kekosongan jabatan adalah bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan. Dan yang kedua ada permintaan manajer. Kekosongan jabatan bisa terjadi karena adanya pegawai yang mengundurkan diri, dipromosikan, atau kebutuhan tambahan tenaga kerja di sebuah departemen. Kedua faktor ini secara langsung menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan yang kemudian menjadi dasar untuk proses rekrutmen baru. Dengan memahami faktor ini, perusahaan dapat lebih cepat merespon kebutuhan tenaga kerja dan menjaga kelancaran operasional. Yang kedua ada penentuan persyaratan jabatan. Persyaratan pekerjaan merupakan kriteria yang meliputi keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Persyaratan jabatan dianalisis dari informasi analisis jabatan, yaitu job description atau job specification dan job performance standard. Penentuan sumber perekrutan. Sumber perekrutan meliputi sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah orang-orang yang sudah menjadi pegawai perusahaan dan menduduki jabatan tertentu yang mungkin dapat dipindahkan atau ditransfer, dipromosikan atau didemosi untuk mengisi jabatan yang kosong melalui proses seleksi. Sumber eksternal adalah orang-orang yang belum menjadi pegawai perusahaan. Terus ada penentuan metode perekrutan internal. Metode perekrutan sumber internal. Calon internal diperoleh dengan cara manajer memberikan atau menominasikan beberapa orang calon untuk dipromosi. Metode ini bersifat tertutup. Pegawai tidak mengetahui jabatan yang kosong sehingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak memiliki kesempatan untuk melamar secara formal. Kelebihan metode ini banyak didapatkan calon, sedangkan kelemahannya memakan waktu yang lama. Berikut kelebihan dan kekurangan sumber internal dan sumber eksternal. Kelebihan sumber internal: lebih murah, lebih cepat, waktu orientasi yang lebih singkat, meningkatkan motivasi kerja, dan memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih tepat. Kekurangan sumber internal yaitu membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru, dapat mendorong pertentangan di antara pegawai, memperkecil kelompok pelamar potensial, dan menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Kelebihan sumber eksternal: jumlah calon yang lebih besar, membantu meningkatkan jenis tenaga kerja, mendorong masuknya pemikiran baru, biaya yang lebih rendah untuk pelatihan pegawai profesional,
Tidak ada kelompok politik yang beraliansi dalam perusahaan. Kemungkinan membawa dalam perusahaan rahasia pesaing dan membantu memenuhi kebutuhan kesepakatan kerja yang sama. Ada pula kelemahan sumber eksternal, yaitu menimbulkan ketidaksenangan pegawai yang ada, memerlukan biaya yang lebih besar dan menyita banyak waktu, dan membutuhkan orientasi yang lebih lama. Selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan metode perekrutan eksternal. Metode eksternal adalah strategi untuk mendapatkan calon karyawan dari luar organisasi. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain, yang pertama ada walk-in and write-in, yaitu ketika pelamar datang langsung ke perusahaan tanpa undangan resmi. Yang kedua ada employee referral, yaitu menggunakan rekomendasi dari pegawai yang sudah ada. Kita juga bisa menggunakan advertising atau memasang iklan lowongan kerja di media cetak, online, ataupun sosial media. Selain itu, perusahaan bisa bekerja sama dengan State Employment Security Agencies, yaitu lembaga pemerintahan yang menyediakan tenaga kerja, ataupun Private Placement Agencies, perusahaan swasta penyedia tenaga kerja. Untuk jabatan-jabatan tertentu, kita bisa menggunakan profesional search firm atau headhunter untuk mencari tenaga ahli. Kita juga bisa merekrut dari educational institution seperti universitas ataupun lewat professional association dan labor organization. Metode lainnya termasuk temporary help agencies untuk pekerja sementara, leased employees atau pekerja sewaan, hingga merekrut kembali dari departing employees yang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan. Yang terakhir ada metode open house, di mana perusahaan mengadakan acara terbuka untuk mengundang calon karyawan datang dan melamar langsung. Dengan memilih metode yang tepat, perusahaan bisa mendapatkan kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan. Berikut ada langkah-langkah perekrutan. Proses ini dimulai dari perencanaan SDM, di mana perusahaan memetakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi bisnis ke depan. Selanjutnya, dilakukan penentuan jabatan yang kosong. Artinya, kita mengidentifikasi posisi apa saja yang perlu diisi. Setelah jabatan yang kosong diketahui, permintaan dari manajer terkait diajukan untuk memulai proses rekrutmen. Langkah berikutnya adalah informasi analisis jabatan. Di sini kita menggali data tentang tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan dari jabatan tersebut. Dan dari hasil analisis ini kita masuk ke penentuan persyaratan jabatan untuk memastikan kriteria yang dibutuhkan benar-benar sesuai. Kemudian, berdasarkan kebutuhan tersebut, kita menentukan sumber atau metode rekrutmen, baik secara internal seperti promosi dan mutasi, atau secara eksternal seperti job posting, rekomendasi pegawai, atau iklan lowongan, hingga kerjasama dengan lembaga pendidikan. Hasil dari proses ini adalah sejumlah calon karyawan yang siap untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya. Dengan mengikuti alur ini, proses rekrutmen akan berjalan lebih sistematis, efektif, dan terarah. Dan yang terakhir ada formulir lamaran kerja. Melalui formulir ini, perusahaan mengumpulkan berbagai informasi penting. Di antaranya yang pertama ada data pribadi. Data pribadi seperti nama, alamat, dan kontak yang menjadi identitas dasar pelamar. Dan yang kedua ada status pelamar. Contohnya kayak apakah fresh graduate, pekerjaan berpengalaman, atau mungkin sedang mencari tantangan baru. Terus yang ketiga, keahlian dan keterampilan yang menunjukkan apa saja kemampuan yang dimiliki pelamar, baik hard skill maupun soft skill. Dan yang keempat, ada riwayat pengalaman kerja. Ini untuk melihat perjalanan karir sebelumnya. Apakah udah pernah bekerja atau non-pengalaman.
Dan yang kelima ada piagam penghargaan, berbagai bukti prestasi yang pernah diraih seperti sertifikat dan lainnya. Yang keenam ada hobi atau kesukaan, yang kadang membuat peluang menemukan karakter pelamar yang lebih cocok dengan budaya perusahaan. Yang ketujuh ada referensi, yaitu orang yang bisa memberikan rekomendasi atau menilai integritas pelamar. Dan yang terakhir ada tanda tangan yang mengesahkan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Formulir ini sederhana, namun sangat penting. Ia bukan hanya sekedar formalitas, melainkan alat utama untuk menilai potensi awal seorang kandidat sebelum mereka dipanggil untuk seleksi lebih lanjut. Berikut presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.